Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ning Nurani, NIM H05191125. Jadi di video kali ini aku bakalan ngejelasin tentang penetasan telur dan aku bakalan nge-review komponen yang ada di dalam mesin tetas yang udah aku buat. Jadi menetaskan telur ayam itu artinya mengeramkan telur sampai dengan menetas dengan tanda terbukanya kerabang telur sehingga anak ayamnya itu keluar dan dapat hidup. Nah, jadi penetasan itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu penetasan secara alami oleh induknya dan yang kedua itu penetasan dengan inkubator. Kelebihan dengan menggunakan mesin tetas yaitu yang pertama dapat dilakukan sewaktu-waktu karena tidak tergantung pada induknya. Yang kedua, dapat dilakukan dalam jumlah yang banyak sehingga menghasilkan anakan ayam yang banyak secara serentak. Lalu yang ketiga itu dapat mendorong industri perunggasan untuk menghasilkan bibit unggul dalam jumlah yang banyak. Nah, jadi ini adalah mesin tetas yang udah aku buat. Komponen apa aja sih yang ada di dalam mesin tetas ini? Ikutin videoku terus ya. Komponen yang pertama yaitu styrofoam. Dalam pembuatan mesin tetas ini nggak harus pakai styrofoam ya teman-teman. Kalian bisa juga gunain bahan yang ada di sekitar kalian. Misalnya di rumah kalian ada papan triplek atau kardus yang tebal, itu bisa digunakan. Untuk ukurannya sendiri itu kalian sesuaikan sama kebutuhan kalian sendiri. Di sini aku pakai styrofoam yang ukuran 52 x 38 x 33. Nah, styrofoam seukuran punyaku ini muat kira-kira 25 sampai 30 butir telur ayam. Termostat ini fungsinya untuk menjaga agar panas tetap stabil. Bagian-bagian dari termostat ini ada kabel input. Kabel input ini untuk mengalirkan listrik. Jadi ini nyambung ke stop kontak gitu ya teman-teman. Terus ini ada kabel output. Kabel output ini untuk menghubungkan dari termostat ini ke lampu yang ada di dalam mesin tetas. Terus untuk yang ini tuh kabel sensor. Kabel sensor ini gunanya untuk mendeteksi suhu yang ada di dalam mesin tetas. Jadi cara kerja dari termostat ini yaitu mendeteksi suhu yang ada di dalam mesin tetas melalui kabel sensor yang dimasukkan ke dalam mesin tetas. Dan suhunya itu akan muncul angkanya di layar termostat ini. Nah, termostat ini bisa disetting suhunya sesuai keinginan kalian sendiri. Kalau di sini aku setel suhu bawahnya itu 37,4 dan suhu atasnya itu 38. Apa sih maksudnya? Jadi kalau nanti angkanya ini udah menunjukkan angka 38, itu lampu yang di dalam mesin tetas itu akan mati secara otomatis. Dan nanti kalau suhunya udah turun ke angka 37,4, nanti lampunya akan auto menyala sendiri. Hygrometer ini fungsinya untuk mengukur kelembapan yang ada di dalam mesin tetas. Hygrometer ini dilengkapi sensor yang dimasukkan ke dalam mesin tetas untuk mengetahui kelembapan yang ada di dalamnya.
Nah, untuk kelembabannya sendiri itu biasanya berkisar antara 55 sampai 60%. Higrometer ini dilengkapi dengan termometer juga. Jadi suhu yang ada di higrometer ini biasanya sama dengan suhu yang ada di termostat. Ini bisa dilihat cuma selisih 0,6 ya teman-teman. Jadi ini kabel sensor dari higrometernya. Kalau yang di pojokan ini kabel sensor dari termostatnya. Nah, di sini aku pakai lampu yang daya 5 watt sebanyak 2 buah. Karena aku rasa 2 buah ini udah sangat cukup untuk mesin tetas ukuran yang aku pakai ini. Dan untuk pemilihan lampunya itu lebih baik pakai yang bulat kayak gini. Soalnya kan ada bolam yang 5 watt itu yang bentuknya tuh agak lonjong. Nah, kalau yang lonjong itu biasanya panasnya tuh terlalu tinggi. Fitting lampunya ini aku pakai yang fitting lampu tempel, dan ini aku nempelinya pakai lem tembak. Nah, kabel ini nyambungnya ke bagian termostat. Lalu sebelah sini itu buat nyambungin ke listriknya. Untuk panjangnya itu kalian sesuaikan sendiri sama kebutuhan kalian. Nah, rak telur yang aku pakai ini aku buat dari kayu yang dikasih jaring-jaring kawat kayak gini. Dan juga ini aku kasih skat biar telurnya itu nggak menggelinding kemana-mana dan mudah dalam pembalikan telurnya itu sendiri. Untuk sistem dari penempatan rak telur ini kalian bisa sebebas kalian ya. Kalau ini aku pakai yang geser, yang pakai ini penyangga di samping kanan kiri, jadi nanti itu bisa digeser kayak gini. Lalu ini ada nampan air. Nah, nampan air ini diisi air ya teman-teman. Fungsinya ini tuh buat ngasih kelembapan di dalam mesin tetas ini. Di bagian depan styrofoam ini dikasih lubang. Lubangnya ini dilapisin mika, jadi ini udah ada mikanya di sini. Nah, ini fungsinya sebagai jendela untuk ngeliat kondisi telur itu dari luar. Jadi telurnya itu bisa dilihat dari luar gini. Untuk ukurannya sendiri itu terserah kalian, yang penting bisa untuk ngeliat kondisi telurnya. Jangan lupa untuk ngasih ventilasi di mesin tetas yang kalian buat ya teman-teman. Di punyaku ini aku kasih 4 ventilasi, yang 2 itu di atas dan yang 2 itu di samping kanan 1 dan di samping kirinya itu ada 1. Jadi di sini aku bakalan nyoba penggunaan mesin tetas ini untuk menetaskan telur ayam. Di sini aku pakai telur ayam kampung sebanyak 15 butir. Nah, sebenarnya kemarin itu ada 16 butir. Yang satu itu aku dapat dari induk ayam yang lagi mengeram. Jadi tuh di rumah aku ada 1 ayam yang lagi mengeram, dan ternyata kemarin itu udah ada beberapa yang menetas. Nah, tapi ada beberapa telur juga yang belum menetas. Dan sewaktu aku ambil, itu tuh udah ada suara anak ayamnya di dalam telur. Jadi, karena induk ayamnya itu udah nggak mau mengeram lagi, udah turun dari sarangnya, jadi telurnya itu aku ambil dan aku masukin ke dalam mesin tetas ini. Lalu mana sih ayamnya? Nah, untuk ayamnya sendiri udah aku pindahin ya teman-teman. Takutnya kalau tetap di sini nanti bakalan ganggu telur-telur yang ada di sini. Jadi udah aku pindahin, tapi nanti di akhir video aku bakalan kasih lihat itu proses dari telur yang menetas itu. Karena aku itu pakainya rak telur yang manual, jadi tiap hari itu telur harus diputar. Untuk pemutarannya sendiri yaitu kayak gini. Dilakukan perlahan dan dilakukan 3-6 kali dalam sehari.
Terima kasih sudah menonton videoku kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.